Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Kita lanjutkan pembahasan kitab Durarul Bahiyya fi Masailil Fiqhiyah. Sekarang masuk dalam pembahasan Al-Li'an. Babu Al-Li'an. Li'an ini gambarannya seperti ini. Ada seorang suami istri di mana suaminya ini menuduh istrinya selingkuh atau berhubungan dengan lelaki lain. Atau suaminya melihat langsung di dalam rumahnya seorang laki-laki di dalam kamar gitu, berduaan. Maka suaminya menuduh istrinya berzina. Istriku ini berzina. Kemudian si istri mengatakan, saya enggak berzina. Saya nerima paket. Terus saya minta tolong bantuan, suruh driver tersebut masuk ke dalam. Nah, ini jadi masalah. Tampak karena pasti ada yang berdusta di antara salah satunya. Apakah suaminya yang berdusta ataukah istrinya yang berbohong? Kalau istrinya ngaku, ya memang benar saya selingkuh. Ngapain? Kamu mau apa? Jelaskan. Atau kalau suaminya mengatakan, maaf sayang, saya berbohong atas kamu. Jelas. Ini yang jadi masalah kalau nggak ada yang mau mengaku. Si istri tetap bersikeras dengan dengan prinsipnya bahwa dia tidak berzina. Si suami juga tetap berpegang dengan tuduhannya menuduh istrinya berzina. Maka li'an ini disyariatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 6 sampai 10, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lakum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin." Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menuduh atau suami-suami yang menuduh istrinya berzina sementara mereka tidak memiliki 4 saksi. Ini lihat ini. Berat sekali dalam agama kita menghukumi seseorang itu berzina, yaitu dengan syarat mendatangkan 4 orang saksi yang dia melihat langsung dengan kasat mata. Bukan hanya sekedar video gitu kemudian disebar-sebarin, diviral-viralin, enggak. Atau 2 orang saja yang melihat berzina juga enggak diterima. Harus 4 orang saksi. Dan itu laki-laki. Kalau sekiranya perempuan, 4 perempuan enggak dianggap. Harus 8 perempuan. Bayangkan Pak, kalau sekiranya setiap pengakuan seseorang itu diterima, maka betapa banyak perempuan yang harus dirajam atau suami dirajam. Apa itu rajam? Rajam itu dimasukkan ke dalam lubang, kemudian dilempari batu kecil sampai mati. Bukan batu besar Pak, kalau batu besar kan langsung mungkin mati dia. Tapi ini batu kecil. Biar biar dia merasakan siksaan. Nah, kalau sekiranya syariat bermudah-mudah dalam hal ini menerima setiap pengakuan orang yang menuduh berzina, selesai. Betapa banyak saat ini yang harus dirajam. Kok ada mobil goyang-goyang di parkiran? Akhirnya dia datang video di sana, terus dia sebarin nih. Ini nggak benar, paham? Ini nggak benar. Kalau mau panggil 4 orang gitu, ayo kita lihat ini ada mobil goyang-goyang. Ternyata bupati sama sekretarisnya dan yang lainnya sehingga barulah mereka boleh dituduh berzina dan ini nyata. Nah, kalau sekiranya kurang dari 4 orang saksi, maka si suami nanti harus dia yang mengucapkan ucapan yaitu asyhadu billahi, aku bersaksi. Jadi si suami berkata, aku bersaksi kepada Allah
4 kali dia ngomong, aku bersaksi kepada Allah, aku bersaksi kepada Allah, inni laminas shadiqin fima ramaitu bihi. Dan aku bersaksi 4 kali kepada Allah, sesungguhnya aku benar terhadap apa yang aku tuduhkan kepada istriku. Ini kalau sekiranya itu istrinya ya. Tapi kalau sekiranya orang lain, ini bukan dianggap lian. Paham? Dia harus, yang dia tuduh ini adalah istrinya. Kemudian ungkapan yang kelima, bahwa wa alayya la'natullahi in kuntu minal kadhibin. Atasku laknat Allah kalau sekiranya aku berdusta. Paham? Ini yang diucapkan oleh suami. Kemudian si istri lagi mengucapkan nanti, asyhadu billahi laqad kadzabah fi ma ramani bihi minaz zina. Kemudian dia tambahkan lagi, anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Jadi si perempuan pun berkata, aku bersaksi kepada Allah bahwa apa yang dituduhkan suamiku ini adalah dusta. Paham? Jadi si istri juga ngomong seperti itu. Lantas yang kelimanya nanti, bahwasanya murka Allah atasku kalau sekiranya dia benar, suamiku benar. Ini namanya apa? Li'an. Li'an ini pernah terjadi di zaman Rasulullah, di mana ada seorang sahabat Ansor menuduh istrinya berzina. Kata sahabat tersebut yang meriwayatkan peristiwa ini adalah Sahlu ibnu Sa'din, anna rajulan minal ansori ja'a ila Rasulillah, bahwasanya ada seorang pemuda dari kalangan Ansor datang kepada Rasulullah, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu am kaifa yaf'alu. Kabarkan kepadaku tentang suatu hukum yang mana seorang suami mendapati istrinya berduaan dengan lelaki lain. Coba lihat. Apa hukum yang harus dikenakan bagi perempuan tadi? Apakah dia dibunuh laki-laki tersebut atau bagaimana? Maka fa'anzalallahu fi sya'nihi, Allah menurunkan ayat di surah An-Nur ayat 6 tadi sampai 10. Maka Rasulullah mengatakan qad qala Allahu, Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan hal ini terhadap perkaramu dan perkara istrimu. Akhirnya apa? Kedua saling saling melaknat di dalam masjid. Jadi suaminya mengatakan, aku bersaksi kepada Allah 4 kali, kemudian laknat yang menimpaku kalau sekiranya aku dusta. Demikian juga sebaliknya, istrinya ngomong seperti itu. Maka apa konsekuensinya kalau sudah terjadi hal tersebut? Maka yang pertama terjadi adalah keduanya harus dipisah. Suami istri harus dipisah. Paham? Dan dipisah dengan talak 3 selama-lamanya. Tidak boleh lagi ngumpul, tidak ada lagi istilahnya kembali. Ini yang pertama. Yang kedua, si suami yang menuduh tadi istrinya ini mendapatkan hukuman 80 kali cambukan. Karena dia dituduh romyu, yaitu menuduh istrinya. Hukuman bagi orang yang menuduh perempuan lain berzina atau istrinya berzina. Di suaminya ini dicambuk 80 kali. Kemudian si istrinya wajib dirajam. Wajib dirajam. Yaitu dilempari batu kecil-kecil sampai mati. Kenapa? Karena istrinya ini adalah muhsanat, wanita yang sudah berkeluarga. Beda halnya kalau sekiranya dia masih perawan yang berzina dengan perjaka gitu, maka nanti hukumannya adalah dicambuk 100 kali dan ditagrib yaitu diasingkan selama setahun. Dikeluarkan dari kampung, diasingkan ke IKN mungkin atau kemana gitu. Untuk keluar dari kampung. Ini selama setahun. Ini hukuman bagi
bagi perempuan atau laki-laki yang berzina tapi belum menikah. Nah, kalau muhson atau muhsin, ini mereka yang sudah menikah, apakah statusnya janda atau berjaka atau janda atau duda ya, atau masih dalam lingkup pernikahan, terus selingkuh, ketahuan, mengaku, maka dia dirajam. Paham? Kalau nggak ada yang lihat dia berhubungan dengan selingkuhannya, tapi dia ngaku nih, maka tetap juga dirajam, sebagaimana yang terjadi pada Ma'is dan Gomidyah. Untuk apa? Untuk mensucikan dirinya dari perzinaan. Nah, yang jadi masalah ini kalau dia nggak ngaku. Nah, sementara syaratnya harus besar, harus berat ya, 4 orang saksi, dan itu melihat dengan kasat mata, bukan melalui rekaman atau video atau yang lainnya. Nah, kemudian konsekuensi berikutnya adalah yantafi anhu nasabu waladiha wa yalhaqu bizauja. Si anak ini yang jadi ini dari hasil perzinaan, maka nanti disandarkan kepada ibunya. Tidak lagi disandarkan kepada bapaknya, sebagaimana yang telah berlalu pembahasannya, yaitu al-waladu lil firash. Paham? Dan tidak saling mewariskan. Bapaknya tidak mewarisi anaknya, anaknya tidak menerima warisan dari bapaknya, dan seterusnya. Paham? Ini adalah konsekuensi kalau sekiranya si suami istri terjadi li'an. Maka yang bagus adalah tidak usah li'an, ngaku saja. Itu lebih baik kan? Si istri mungkin ngaku, saya memang berzina dan saya khilaf dalam hal ini. Ya sudah, selesai dah. Antum dirajam aja. Si perempuannya dirajam kan? Jelas. Atau si suaminya, sebaliknya sekarang nih, istri menuduh suami selingkuh. Kan banyak nih kejadian juga. Kalau kasus yang kita sebutkan tadi, suami menuduh istri. Sekarang kebalikannya, istri menuduh suami. Terus suaminya mengatakan, saya nggak berzina. Itu tuh teman bisnis saya. Itu kawan lama saya, teman sekolah saya dulu. Kemudian saya ajak main ke BC, main-main. Kemudian kamu menuduh saya berzina. Nah, ini yang jadi masalah kalau tidak ada yang mengaku. Pasti ada yang berdusta di antara keduanya. Maka kata penulis di sini, huwa jaizun min mukallafin mukhtarin. Idza ramar rajulu imra'atahu bizina. Apabila ada seorang laki-laki menuduh atau seorang suami menuduh istrinya berzina. Walam tukirra bidzalik. Sementara istrinya tidak mengakui hal itu. Wala raja'an ramihi. Kemudian si suami juga tidak menarik ucapan atau tuduhannya. Maka barulah terjadi la'anaha, saling melaknat keduanya, yaitu saling melaknat keduanya, ib'adu anir rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa yashhadu ar-rajulu arba'a syahadatin billahi innahu laminas shadiqin. Maka si suami nanti bersaksi 4 kali. Aku bersaksi kepada Allah, istriku berzina, istriku selingkuh, dan aku termasuk orang yang benar. Wal khamisah, dan ucapan yang kelima, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan laknat Allah atasku kalau sekiranya aku termasuk orang yang berdusta. Paham? Ini yang dia ucapkan. Summa tashhadul mar'atu arba'a syahadatin billahi innahu laminal kadhibin wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Nah, si perempuan juga, si istri juga berucap hal yang sama. Aku bersaksi kepada Allah bahwasanya suamiku berdusta, menuduh aku berzina, sampai 4 kali, yaitu yang dia ucapkan. Kemudian ucapan yang kelima, bahwa murka Allah atasku
kalau sekiranya suamiku itu benar terhadap tuduhan yang dia lemparkan ke saya. Wa in kanat hamilan aw kanat qad wada'at adkhalan nafil waladi fi aymanihi. Jika si perempuannya ini hamil gitu karena tadi hasil dari perselingkuhan atau sudah melahirkan dari anak perselingkuhan karena tidak diakui oleh suaminya kan, maka anak tersebut disandarkan kepada ibunya. Wa yufarriqul hakim, dan si hakim memisahkan keduanya. Ini kalau ada hakim. Kalau nggak ada hakim ya sudah cerai otomatis, tidak boleh lagi menyatu. Ini dianggap tolakun bayin, tolak 3 yang tidak boleh lagi ada rujuk. Wa tahrumu alaihi abada, dan diharamkan atasnya selama-lamanya. Nggak boleh lagi kembali. Selama-lamanya di sini apakah maksud dari selama-lamanya? Kalau sekiranya dia cerai nih, talak 3, kemudian ada lelaki lain lagi nikahi, kemudian dia ceraikan, kemudian kembali lagi ke suami pertama, enggak. Tetap dia nggak boleh kembali selama-lamanya. Meskipun dia janda dari suami yang kedua. Wa yalhaqul waladu bi ummihi faqat, dan anak hasil dari perselingkuhan tadi nusiba ila ummiha, disandarkan kepada ibunya saja. Wa man ramaha bihi fahuwa qadhifun, barang siapa yang menuduh nih, apakah menuduh istrinya atau menuduh perempuan yang lain, maka dia mendapatkan haddul qadhfi. Ini adalah hukuman bagi orang yang menuduh orang lain berzina. Apa itu? 80 kali cambukan. Ini bagi mereka yang merdeka. Kalau budak itu setengahnya. 40 kali cambukan. Nah, di mana dicambuk? Ya mungkin pergi ke Aceh sana, ya kan? Kalau di provinsi lain nggak ada, ke Aceh sana untuk mensucikan diri. Nah, ini pembahasan tentang li'an. Jadi hampir tidak dipraktekkan hal ini di zaman kita kan? Nggak ada Pak ya? Pernah Bapak mendengar suami istri mempraktekkan hal ini? Nggak pernah ya? Seharusnya ini dipraktekkan kalau sekiranya nggak ada yang mau mengaku salah satunya. Maka dipanggil gitu untuk dili'an. Yang banyak hanyalah menuduh. Kamu berzina ya? Ini buktinya, kamu SMS-nya, ini videonya dan yang lainnya. Maka kalau sekiranya suami menuduh, terus istri nggak mau menerima tuduhan tersebut, maka si suami nanti di qadhfi, yaitu dicambuk 80 kali. Babul iddati wal ihdat. Babul iddah. Sekarang masuk dalam pembahasan iddah dan al-ihdat. Ihdat ini bedanya dengan iddah. Kalau iddah dari istri, ya kan, diceraikan oleh suaminya. Apakah itu cerai hidup atau cerai mati? Nampak? Kalau ihdat ini adalah keluarga si mayit. Contoh, ada seorang suami meninggal, dia punya istri. Maka istrinya nanti ini mengalami masa iddah. Apakah 4 bulan 10 hari ataukah 3 kali haid? Dilihat dari hamil atau enggaknya perempuan ini. Paham? Ataukah dia hamil? Kalau hamil nanti masa iddahnya melahirkan. Nah, keluarganya nanti disebut dengan ihdat, bukan iddah. Nah, itu dia tidak boleh berhias dalam 3 hari itu, tidak boleh berhias,
memakai minyak wangi, istilahnya kita sekarang apa ya, berkabung ya, berkabung dari pihak keluarga si mayit. Tentunya ini dari perempuan saja, bukan dari kalangan laki-laki. Jadi iddah itu ada dua macam. Di antara hikmah iddah agar tidak bercampur dua mani dalam satu rahim. Ini Pak, di antara tujuannya iddah. Karena nanti dengan mengalami masa iddah, dia akan istibro, yaitu membersihkan rahimnya dari apa? Dari mani suami pertamanya. Contoh gambarannya gini. Suami pertama berhubungan di saat istrinya masih suci, ya kan? Kemudian istrinya meninggal dunia ditabrak mobil. Kalau sekiranya tidak ada masa iddah di sini, maka memungkinkan lusa atau besok ada lagi lelaki lain yang akan meminangnya, kan? Berhubungan dengannya sehingga bercampur dua mani di situ. Mani suami pertama dan mani suami yang kedua. Sehingga tidak jelas anak yang jadi nanti ini disandarkan kemana. Tampak? Disandarkan kemana? Ke suami pertama atau ke suami yang kedua? Ternyata separuh-separuh jadinya mungkin. Separuh-separuh kok bagian atas suami pertama, bagian bawah kok suami kedua. Waduh, nggak jelas ini. Nah, jadi tujuannya adalah istibro, membersihkan rahim dari tercampurnya mani yang lain. Dan iddah ini disyariatkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Jadi wanita-wanita yang diceraikan, masa iddah mereka adalah 3 kali quru. Nah, jadi iddah ada 2 macam. Yang pertama adalah iddatu wafat. Masa iddah ketika suaminya meninggal. Berapa masa iddah istri yang ditinggal mati oleh suaminya? Imma antakuna hamilan, kalau sekiranya istri ini hamil, maka jelas masa iddahnya adalah wadu'u hamli, yaitu tak kala dia melahirkan kandungannya atau anaknya. Wa ulatul ahmali ajalahunna ayyadna hamlahunna. Wanita yang hamil masa iddahnya itu adalah melahirkan. Ini bisa panjang, bisa pendek. Coba bayangkan dia hamil 8 bulan 29 hari. Ya kan? Terus suaminya meninggal dunia. Maka masa iddahnya berapa, Pak? 1 hari. Kemudian lusanya dia boleh nikah dengan lelaki yang lain. Nah, kalau sekiranya ternyata baru ketahuan dia umur kandungannya sebulan, maka masa iddahnya 8 bulan lagi. Paham? Bisa panjang, bisa pendek. Nah, sekarang kalau sekiranya istrinya nggak hamil, maka masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Allah sebutkan hal itu dalam surah Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Jadi orang-orang yang istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka mereka masa iddahnya 4 bulan 10 hari kalau sekiranya enggak hamil. 6. Ini kalau sekiranya apa, Pak? Cerai mati. Jadi di KUA itu hanya ada 2, Pak. Cerai mati atau cerai hidup. Paham? Di KTP si istri pun seperti itu. Perempuan-perempuan yang statusnya janda kelihatan itu. Ini cerai apa ini? Cerai hidup atau cerai mati? Yang kedua sekadang iddatul firaq, di mana seorang istri dicerai oleh suaminya, tapi suaminya enggak mati. Atau yang dikenal dengan cerai hidup. Maka ini dilihat lagi,
apakah si istri yang dicerai tadi ini hamil atau tidak hamil. Nah, kalau sekiranya dia hamil, maka iddahnya sama, yaitu melahirkan. Paham, Mbak? Iddahnya adalah melahirkan. Nah, kalau sekiranya dia enggak hamil, sementara wanita ini masih haid, maka masa iddahnya itu 3 kali haid. 3 kali suci. 3 kali suci. Ini kalau kita memaknai quru di situ adalah suci. Tapi kalau kita mau memaknai quru di situ maknanya adalah haid, berarti 3 kali haid. Jadi karena quru ini adalah lafdun mushtarak, lafaz yang dia memiliki 2 makna, antara haid dan suci. Nah, kalau sekiranya wanita yang enggak lagi haid, apakah itu karena menopause atau belum balik, maka nanti masa iddahnya adalah 3 bulan. Tambah masa iddahnya 3 bulan. Wallahi ya'isna minal mahidi minan nisaikum inirtabatum fa'iddatuhunna 1 ashhur. Wallahi lam yahid. Jadi wanita yang sudah menopause atau wanita yang belum haid ketika dicerai oleh suaminya, maka masa iddahnya 3 bulan. Nah, yang menjadi masalah sekarang kalau sekiranya ada seorang suami ya belum pernah berhubungan badan dengan istrinya. Mungkin karena impoten, mungkin karena lagi enggak bersyahwat, mungkin karena kok malam pertama saya buka banyak panunya, banyak kudisnya dan yang lainnya. Akhirnya apa? Dia ceraikan. Dia mengembalikan barang, ternyata barangnya banyak aibnya, banyak cacatnya. Sementara dalam akad kan ada khiyarul aib. Boleh mengembalikan barang yang ada cacatnya. Sudah, kamu pulang aja ke rumahmu, saya ceraikan kamu. Berapa masa iddah wanita yang seperti ini? Istilahnya apa? Janda tinting ya. Apa? Janda tinting. Bukan ayu tinting ya. Yang dia janda tapi belum pernah digauli oleh suaminya. Maka dalam hal ini si perempuan atau si istri tadi tidak ada masa iddahnya. Tidak ada masa iddahnya. Jadi dia boleh langsung nikah lagi besoknya atau di jam yang sama dia diceraikan oleh suaminya. Nah, kata penulis di sini babul iddati wal ihdad hiya lit-tallaqi minal hamili bil wad'i wa minal haidi bisalasi hiyadin. Jadi wanita yang hamil itu melahirkan, wanita yang haid dengan 3 kali haid, wa min ghairihima bisalasati ashhurin. Wanita yang tidak haid itu 3 bulan, walil wafati 4 ashhurin wa asyra. Wanita yang ditinggal mati tapi dia tidak hamil maka 4 bulan 10 hari. Wa in kanat hamilan fabil wad'i, dan jika dia hamil maka melahirkan masa iddahnya. Wala iddata ala ghairi madkhulin, dan tidak ada masa iddahnya bagi wanita yang belum dijima suaminya. Wal amatu kal hurrati, budak perempuan sama dengan orang yang merdeka. Wa alal mu'taddati lil wafati tarku tazayyuni, dan wanita-wanita yang mengalami masa iddah karena wafatnya suaminya, maka dia harus meninggalkan zina. Tidak boleh berhias, tidak boleh memakai minyak wangi, tidak boleh memakai celak dan yang lainnya, kecuali kalau sekiranya dia punya sakit mata. Nampak? Boleh dia memasukkan serbuk-serbuk celak itu atau kohal. Wal muksu fil baitil ladzi kanat fihi inda mauti zaujiha au bulughi khabariha. Dan dia wajib tetap di rumah ya, yang dia tinggal bersama dengan suaminya. Jadi istri yang dicerai, apapun keadaannya, dia tidak boleh keluar dari rumah kecuali masa iddahnya sudah habis. Paham, Pak? Apakah dia itu dicerai karena mati suami atau enggak, maka dia tetap di dalam rumah.
cerai pertama 2 atau 3 dia tetap dalam rumah sampai menyelesaikan masa iddah, baru dia boleh keluar rumah. Paham? Tapi yang menjadi masalah sekarang ini, apakah tetap ada nafkah atau enggak? Apakah si suami tetap wajib memberikan nafkah atau enggak? Nah, dilihat. Kalau sekiranya talak pertama atau talak kedua masih tetap ada kewajiban si suami memberikan nafkah wala suknah. Dia memberikan nafkah dan tempat tinggal. Karena ini sama halnya dengan istrinya. Nah, kalau sekiranya sudah talak 3 si istri tadi, maka tidak ada lagi kewajiban memberi nafkah dari suami kecuali istrinya ini dalam keadaan hamil. Dia diberikan nafkah karena janin yang ada di dalam perutnya, bukan karena dianya, tapi karena janinnya. Adapun masalah sukna tempat tinggal, maka tetap dia tinggal di rumah suaminya sampai masa iddahnya habis, baru dia keluar. Nah, demikian. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Enggak ada ya? Nah. Ketahuannya ini dari hal yang viral atau khobar atau apa? Pengakuan. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh suami? Tindakannya ya ini, membersihkan, mensucikan istrinya dengan merajamnya. Kalau sekiranya di negara kita ditegakkan hukum rajam atau dibawa ke Aceh sana, lebih baik dia merasakan siksaan dunia daripada akhirat, lebih pedih lagi kan? Itu. Dan bapak dilarang lagi istilahnya menikah dengan wanita yang bersama dengan wanita berzina kan? Azani la yankihuha illa zaniyah. Pezina laki-laki yang nikahnya dengan pezina perempuan dan sebaliknya. Dia harus dirajam kalau dia benar-benar ngaku nih, Pak, saya selingkuh. Ya udah, harus dibersihkan. Itu lebih baik daripada azab akhirat. Dirajam sampai mati, dilempari batu. Tentang masa lalu. Kalau kiranya itu masa lalu yang dia bunya alal jahli, dibangun di atas kebodohan, maka syariat tidak memberikan beban hukum. Ad-dinu la yalzamu qoblal ilmi daliluhu fi'lul musifafhami. Jadi masalah-masalah lalu para sahabat itu dihapus semua pas dia masuk ke dalam Islam. Masa lalu yang dulu dikerjakan, dibangun di atas ketidaktahuan, maka itu tidak dihukumi suatu dosa karena belum sampai ilmu. Paham, Pak? Iya, itu kita mainnya. Iya. Kita mainnya baper kan. Bawa perasaan. Ya, Bapak bisa nikah lagi kan? Si banyak perempuan yang lain yang siap menerima. Jadi kalau kita bawa perasaan gak ada habisnya, Pak. Iya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Bagaimana menurutmu orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Wah, ini berat sekali nih. Tolak ukur kebenaran itu adalah hawanya, sementara syarat masuk surga adalah bisa menahan hawa nafsu. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang mampu menahan hawa nafsunya, maka tempat kembalinya adalah surga. Nah, demikian, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika.